Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai bab 1, yaitu lembaga keuangan. Sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dan beserta anggota kelompok lainnya. Saya Adi Hatmoko Indrajati, kemudian selanjutnya Berlianda Sasalaika, Muhizul Widat Fahmi, dan yang terakhir Nimas Kurnia Utami. Dalam pokok pembahasan yang akan dipresentasikan kali ini oleh kami, kurang lebih terdapat 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian lembaga keuangan, kemudian fungsi dan peranan lembaga keuangan, pengelompokan lembaga keuangan, perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, nomor 5, lembaga keuangan mikro, dan yang terakhir adalah mengenai financial technology. Langsung saja saya akan mulai pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian lembaga keuangan. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, lembaga keuangan adalah sebuah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Lembaga keuangan menawarkan bermacam-macam jasa keuangan seperti asuransi, dana penyimpanan, barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran, dan transfer dana. Lembaga keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia. Yang pertama, menurut sistem moneter. Otoritas moneter atau bank sentral. Bank pencipta uang giral atau bank umum. Di luar sistem moneter ada bank bukan pencipta uang giral atau bank perkreditan rakyat. Kemudian lembaga pembiayaan. Di sini ada perusahaan modal ventura, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang, perusahaan pegadaian. Selanjutnya perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, pasar uang dan pasar valuta asing, serta perusahaan reksadana. Fungsi lembaga keuangan. Nah, berikut ini beberapa fungsi yang merupakan bank maupun non-bank. Bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Dengan cara ini, dana masyarakat akan lebih aman dan tersimpan dengan baik. Selanjutnya, bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dana yang terhimpun tidak akan diam di tempat, melainkan dikelola dan berpotensi menjadi berkembang. Selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit. Ada pula pegadaian, yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Selanjutnya ada pula koperasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang mirip dengan bank. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Selanjutnya yaitu peran lembaga keuangan. Di sini ada 4 poin, diantaranya yang pertama adalah pengalihan aset atau asset transmutation, yaitu lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan pinjaman. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penambung. Yang kedua, likuiditas atau liquidity. Likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.
Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga, terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi, di samping tambahan pendapatan. Kemudian relokasi pendapatan atau income relocation. Lembaga keuangan sebagai tempat relokasi pendapatan untuk persiapan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu transaksi. Transaksi lembaga keuangan menyediakan jasa untuk mempermudah transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan deposito, dan sebagainya, merupakan sebagian dari sistem pembayaran. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha yang mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa dalam harta tertentu. Unit ekonomi memberi sekuritas sekunder, misalnya giro, untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangan sehari-hari. Dengan demikian, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Untuk poin-poin selanjutnya akan disampaikan oleh Berlianda. Terima kasih. Baik, subtopik selanjutnya adalah pengelompokan lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank atau LKB dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Perbedaan di antara keduanya yaitu pada LKB, tingkat likuiditas berwujud uang, sementara LKBB tidak bisa disebut dengan uang. Selanjutnya, LKB memiliki kemampuan dalam menciptakan kredit, mengedarkan uang, dan menambah jumlah uang yang beredar. Sedangkan LKBB berfungsi menyalurkan dana terhadap masyarakat, khususnya lewat penyertaan modal ataupun pembiayaan investasi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan secara terperinci. Yang pertama ada lembaga keuangan bank. Di Indonesia terdapat 3 macam, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, bank sentral. Di Indonesia, bank sentral dijalankan oleh Bank Indonesia. BI memiliki tujuan utama, yaitu sebagai bank sentral untuk meraih serta menjaga sebagai bank sentral. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BI memiliki tugas yang pertama melaksanakan sekaligus menetapkan sebuah kebijakan moneter, yang kedua mengatur sekaligus menjaga kelancaran sistem devisa, dan yang ketiga mengatur dan mengawas bank. Selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam wujud deposito berjangka atau bentuk yang lain, serta bentuk tabungan atau lainnya, disetarakan dengan itu. BPR memiliki tugas khusus, yakni melayani masyarakat kecil pada sebuah daerah, kecamatan maupun pedesaan. Dan yang terakhir ada bank umum, yaitu bank yang bertugas dalam memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran kegiatan ekonomi. Contohnya ada Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Selain yang saya sebutkan di atas, perbankan juga melaksanakan kegiatan jasa pendukung lainnya yang memiliki peran sebagai pendukung kelancaran kegiatan penghimpun dan juga menyalurkan dana, baik dalam kegiatan simpanan, kredit, ataupun tidak langsung. Beberapa jasa dari perbankan diantaranya jasa penagihan, jasa penjualan falas, bank card, bank draft, jasa transfer, dan lain-lain. Selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank, yaitu sebuah badan usaha yang melaksanakan sebuah kegiatan dalam bidang keuangan yang menghimpun dana dengan merilis kertas berharga serta menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. LKBB dapat melakukan berbagai usaha, diantaranya menghimpun dana dengan cara melakukan pengeluaran surat sementara, memberi suatu pembiayaan atau kredit jangka menengah, melakukan suatu penyertaan modal yang bersifat sementara, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, jumlah LKBB kurang lebih ada 10 jenis.
3 diantaranya yaitu pasar modal, adalah tempat pertemuan untuk pihak pencari dana atau emiten dengan pihak pemilik dana atau penanam modal atau investor. Kemudian ada perusahaan pegadaian, salah satu LKBB yang menyiapkan fasilitas berupa pinjaman yang memiliki syarat memakai jaminan tertentu milik nasabah. Dan ada juga koperasi simpan pinjam yang memiliki tugas menghimpun dana dari para anggota serta selanjutnya menyalurkan kembali pada pihak anggota ataupun masyarakat umum. Di Indonesia sendiri, lembaga perbankan dan keuangan sudah ada semenjak Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Belanda. Pada tanggal 10 Oktober 1827, didirikan De Javace Bank. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1951, De Javace Bank dinasionalisasikan dan berganti nama menjadi Bank Indonesia. Pendirian bank oleh orang pribumi pertama kali dirintis oleh Raden Arya Wiratmadja, seorang pati dari Purwokerto yang pada tahun 1896 mendirikan pulpen Spar Bank atau disebut Bank Penolong dan Tabungan. Tujuan pendirian bank ini adalah untuk membantu peranggotaannya agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat. Dalam dunia perbankan Indonesia, kurang waktu belakangan ini mengalami berbagai macam perubahan. Ada 4 macam periode yang terjadi di Indonesia. Periode pertama tahun 1988 sampai dengan 1996, saat dikeluarkannya paket deregulasi tanggal 27 Oktober 1988 yang menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Periode kedua tahun 1997 sampai dengan 1998 saat terjadi krisis moneter, BI, pemerintah, dan jasa lembaga internasional melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari 400 triliun terhadap 27 bank dan mengambil alih 7 bank lainnya. Kemudian tahun 1999 sampai dengan 2002, akibat krisis perbankan yang parah, memaksa pemerintah dan BI melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilitas sistem keuangan dan mencegah terulang krisis. Dan yang terakhir, periode 2002 sampai sekarang, berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakan program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan. Subtopik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lembaga Keuangan Mikro. Pengertian lembaga keuangan mikro atau LKM menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan memberdayakan masyarakat. Dengan demikian maka akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan dapat menumbuhkan usaha-usaha kecil dan mikro di tingkat bawah seperti pedesaan. Peran pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus bisa mengurangi angka pengangguran dengan mendorong sektor usaha mikro. Usaha mikro tersebut dapat berupa pemberian kredit dengan bunga kecil. Selain itu juga mempertumbuh pengembangan produksi mikro dalam jumlah yang lebih besar lagi, seperti pada pemberian kredit kepada usaha properti dan jenis usaha lainnya. Jenis-jenis LKM di Indonesia. Secara garis besar, lembaga keuangan mikro di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu formal, semi-formal, dan non-formal. Formal yaitu yang diatur dan diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia. Contoh dari formal ini adalah definisi keuangan mikro seperti bank besar seperti pinjaman Bank BRI, Mandiri, Danamon, dan lain-lainnya. Semi-formal merupakan lembaga yang pendiriannya dan operasional lembaganya diatur oleh regulator perbankan.
tetapi pengawasnya dilakukan secara mandiri atau di luar dari regulator perbankan. Contoh di lembaga keuangan semi formal dapat berupa penggadaian dan sejenisnya. Non formal, lembaga keuangan sejenis ini tidak memiliki kerangka atau dasar hukum yang jelas. Contoh dari lembaga non formal tersebut adalah koperasi kredit, koperasi keuangan, serta koperasi simpan pinjam. Lembaga ini sangat penting berpengaruh terhadap penyediaan jasa keuangan untuk golongan menengah ke bawah. Sekian dan terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Financial technology atau sering disebut sebagai fintech. Fintech merupakan jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Financial technology mempermudah metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset yang bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Sebelum ada fintech, pembayaran harus bertatap muka dan membawa jumlah uang, dan dengan adanya fintech, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Fintech mampu mempengaruhi gaya hidup seseorang. Yang pertama, misalnya membantu UMKM mendapat modal usaha dengan bunga lebih rendah. Sebelum adanya fintech, para pelaku UMKM Indonesia mengandalkan pinjaman dari bank untuk mendapatkan modal usaha. Seperti yang kita ketahui, pinjaman dari bank itu memiliki bunga yang cukup tinggi. Selain itu, persyaratan dan prosedurnya yang cukup sulit. Dengan adanya fintech, UMKM pun akhirnya mendapatkan solusi untuk mendapatkan modal. Sistem ini disebut dengan peer-to-peer lending, yang berarti praktik berbasis online platform yang mempertemukan pelaku UMKM yang butuh dana atau modal dengan orang-orang yang bersedia berinvestasi meminjamkan uang mereka. Yang kedua, menyediakan layanan finansial. Contoh sederhananya, jika kita akan melakukan transfer uang, maka kita harus datang ke mesin ATM, bahkan ke teller bank. Sedangkan dengan adanya fintech, maka kita tidak perlu lagi mengantri karena kita sudah bisa melakukannya melalui smartphone. Tidak hanya menyetor uang saja yang dapat kita lakukan, kita juga dapat menyetorkan berbagai tagihan seperti telepon, listrik, air, bahkan BPJS. Yang ketiga, fintech mendukung inklusi keuangan. Fintech dirasa dapat menjadi alternatif solusi untuk membantu mencapai target inklusi keuangan yang sampai saat ini baru mencapai 49%. Sedangkan pada tahun 2019, Dewan Nasional Keuangan menargetkan inklusi sebesar 75%. Yang keempat, mengurangi jumlah pinjaman bunga tinggi. Di Indonesia, bahkan di dunia saat ini, jumlah investasi di bidang fintech semakin lama semakin tinggi dan besar. Melihat peluang tersebut, perusahaan startup baru yang juga bergerak di bidang fintech bisa mendapatkan dana investasi secara mudah dari investor karena kemungkinan tingkat keuntungan yang juga tinggi. Yang kelima, fintech dapat merangsang angka perkembangan Bitcoin. Dikatakan bahwa 2,5 miliar lebih pengguna Bitcoin yang tidak mempunyai akun bank akhirnya tetap bisa melakukan berbagai transaksi seperti pengiriman uang, pembayaran, serta transaksi lain dengan tanpa alasan. Yang keenam, ada fintech membantu perkembangan perusahaan startup baru. Setelah yang terakhir adalah fintech dapat meningkatkan tarif hidup. Sebagai contoh, ada perusahaan startup yang kemudian melakukan inovasi menghadirkan merchant, di mana merchant tersebut menerima sistem pembayaran dengan kartu debit dan kredit dengan biaya rendah. Ada juga perusahaan startup yang kemudian membuat inovasi fintech yang dapat membangun infrastruktur dunia, meningkatkan daya beli konsumen atau masyarakat. Selanjutnya ada keuntungan dari
fintech. Bagi konsumen, fintech memberi manfaat mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan harga yang lebih murah. Sedangkan dari pedagang, produk atau jasa, itu menyederhanakan rantai transaksi, menekankan biaya operasional dan biaya modal, serta membekukan alur informasi. Untuk negara sendiri, fintech memberi manfaat mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, dan di Indonesia, fintech turut mendorong strategi nasional keuangan. Terdapat 4 jenis fintech. Yang pertama, peer-to-peer lending and crowdfunding. Proses dari peer-to-peer lending and crowdfunding ini cenderung lebih praktis dibandingkan dengan bank konvensional karena bisa dilakukan dalam satu online platform. Contohnya penyedia layanan P2P lending adalah Modalku, sedangkan untuk crowdfunding sendiri adalah Kitabisa. Yang kedua, manajemen risiko investasi. Dalam jenis yang satu ini, kita bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan yang lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa Anda akses melalui smartphone. Anda hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk mengontrol keuangan Anda. Yang ketiga ada payment, clearing, dan settlement. Terdapat beberapa startup finansial yang sering menyediakan payment gateway yang mana kedua produk tersebut masih bisa dikategorikan payment, clearing, dan settlement. Yang keempat ada market aggregator. Jenis fintech yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan berbagai informasi berkaitan keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya fintech jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya fintech jenis ini, diharapkan kita dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Di Indonesia, fintech juga memiliki regulasi. Terdapat 3 dasar hukum yang dijadikan landasan, yaitu yang pertama ada Surat Edaran Bank Indonesia perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua ada Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dan yang ketiga ada Peraturan Bank Indonesia tentang uang dan elektronik. Terdapat bentuk-bentuk inisiatif Bank Indonesia terkait fintech. Yang pertama ada fasilitator. Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada analisis bisnis yang intelijen. Melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analisis para pelaku usaha terkait fintech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. Yang ketiga ada asesmen. Bank Indonesia melakukan monitoring dan penilaian terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan fintech dan sistem pembayarannya menggunakan teknologi. Dan yang terakhir ada koordinasi dan komunikasi. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan fintech sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai fintech.